Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Salah satunya Masjid Aisyah yang semoga Allah berkahi ini, dan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi melanjutkan perjalanan hidup kita menuju akhirat, menghiasi diri kita dengan ilmu agama agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita kelak masuk surganya dan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita tentang syarhu Kitabul Fitan, penjelasan Kitabul Fitan dari Sahih Al-Bukhari. Kita sudah sampai ke bab yang 17. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babu al-fitnati allati tamuju ka maujil bahr. Fitnah yang bergejolak seperti ombak di lautan. Para jamaah, sudah kita jelaskan banyak hadis-hadis fitnah. Bahwasanya fitnah kalau sudah turun berbahaya, terutama jika dialami oleh orang-orang yang kurang ilmu, yang mudah terprovokasi dengan fitnah, tidak tahan dirinya diuji dan dicoba, tidak tahan dirinya ada di tengah-tengah fitnah tersebut. Sudah banyak hadis-hadis yang kita bahas. Salah satunya hadis yang masih kita ingat, yang menyelamatkan agama kita dari fitnah itu, kata Rasulullah SAW, lebih baik seseorang menyelamatkan dirinya sana, tinggal di pelosok-pelosok, ngikuti kambingnya makan di perbukitan, dia minum susunya dari kambingnya, ngikuti kambingnya minum, dijaga sama dia kambingnya, itu lebih baik daripada dia ikut-ikut dari fitnah atau dengan fitnah yang sedang berkecamuk. Firaran, kabur dari fitnah untuk mengamankan agamanya. Itu bahasa sudah 1400 tahun yang lalu para jamaah. Gimana sekarang? Bukan terus kita ini disuruh semuanya tinggal di desa, bukan. Tapi ini sinyal dari Rasulullah SAW bahwasanya hati-hati sama fitnah. Jangan kita sok mau jadi pahlawan. Kalau ada orang ribut terus kita mau jadi penengah, ada jamaah lagi turun ke jalanan terus kita mau jadi pahlawan, mau menyelesaikan masalah sedangkan kita tidak punya ilmu, hati tidak kuat. Apalagi fitnahnya, masalahnya, terutama jika ada dua kubu, tidak jelas ini mana yang benar. Sudah, kita tidak usah ikut-ikut jamaah, tidak usah ikut-ikut. Jangan gara-gara itu saudara saya, ini anak kenal orang di kampung saya, masalahnya apa ente tahu enggak? Tidak tahu, tidak usah ikut-ikut sudah. Jangan kotori diri kita sama fitnah-fitnah, karena orang yang mau masuk ke situ sedangkan tidak kuat jiwanya, dia akan masuk dalam fitnah itu, terbakar semua fitnah itu. Nah, sudah dijelaskan bahwasanya orang yang ada dalam fitnah itu ada tingkatannya. Ada yang duduk di dalam fitnah, ada yang jalan, ada yang berdiri, ada yang jalan, ada yang lari, dan seterusnya. Yang duduk sudah jelas dosanya tidak sama yang berdiri, dan seterusnya seperti itu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini
Imam Al-Bukhari menyebutkan waqala Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah, ya Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, an Khalaf ibn Haushab, dari Khalaf ibn Haushab, kanu yastahibbuna an yatamathalu bihadhihi al-abyad 'inda al-fitan. Dahulu orang-orang sering menyebutkan bait-bait syair ini saat sedang berkecamuk fitnah. Qala Imru'ul Qais, berkata Al-Umru Al-Qais, al-harbu, peperangan itu, ya fitnah ini kalau berkecamuk berarti ini ada perang jemaah, ribut ini. Al-harbu awwala ma takunu fatiyatan. Harbu, peperangan itu saat pertama kali meletus, awalnya itu seperti wanita yang masih muda, masih seger, cantik, bajunya bagus, pakai perhiasan. Siapa yang tidak mau? Banyak yang mau, terutama jomblo-jomblo ini. Banyak yang mau, terutama yang belum nikah. Bahkan yang sudah nikah pun masih mau, tapi susah. Perang itu pertama-pertamanya itu indah, seperti wanita syabah qawiyah, ya masih seger, masih kuat. Tas'a bi zinatiha, dia jalan dengan baju-bajunya yang bagus, dengan perhiasan-perhiasannya. Tapi disebutkan di sini likulli jahulin, yang mana yang suka sama itu biasanya orang-orang jahul, orang-orang yang mudah tertipu, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak bisa berpikir ini kalau anak ikut besok gimana ini. Biasanya fitnah peperangan itu dialami sama orang-orang yang seperti ini. Adapun orang-orang yang sudah punya ilmu sulit untuk masuk ke dalam situ, sulit untuk tergoda. Ini katanya para penyair seperti itu. Dan ini sering diulang-ulang jika ada fitnah berkecamuk, ini syair ini sering diulang-ulang. Tas'a bi zinatiha likulli jahul. Dia berusaha untuk memikat hati orang-orang yang seperti ini, orang-orang tidak ada ilmu, tidak ngerti apa-apa, gampang. Ibarat kata kalau sekarang katanya orang sumbu pendek, gampang meletus, emosi, tidak banyak berpikir ke depan. Ini kalau saya ngomong sekarang, kalau saya ikut besok jadi apa? Gimana besok? Nah ini orang-orang yang mudah untuk ditarik masuk ke dalam fitnah. Peperangan itu indah bagi mereka. Di awal perkara ini, awalnya ini, belum akhirnya. Jadi peperangan itu, fitnah itu para jamaah sekalian, seperti wanita muda, didambakan sama banyak orang. Hatta idza ishta'alat wa shabba diramuha, sampai kalau sudah terbakar, terjadi peperangan, berkecamuk, kucar-kacir, amburadul sudah semua. Wallat ajuzan ghaira dhatil halim, yang tadi muda, cantik, wangi, dikejar-kejar sama orang, sekarang berubah ajuz, tua renta, sudah tidak ada keindahannya lagi. Syamta yunkaru launuha wa taghayyarat, berantakan bajunya, compang-camping, kulitnya juga sudah tidak indah seperti dulu lagi. Wa taghayyarat, sudah berubah sekarang perkaranya. Dulu ayo perang, emosi, masuk ke dalam perang, ikut perang, senang mereka. Tapi kalau sudah berkenyamuk, tidak selesai perang ini jamaah. Yang tadinya cantik, yang tadinya menggiurkan, sekarang yang dulu dianggap cantik sudah berubah seperti wanita tua. Kulitnya sudah keriput, bajunya compang-camping, sudah tidak indah lagi. Yang dulu menggoda sekarang sudah menjijikkan. Makruhatan, dibenci, dibenci baunya, dibenci bentuknya, sudah tidak bisa dinikmati lagi, tidak bisa dicium, tidak bisa diapa-apain.
Itu peperangan, ya, itu fitnah kalau sudah berkecamuk. Awalnya luar biasa, jihad, oh, takbir, Allahu Akbar, luar biasa jemaah. Kalau ada temannya ndak ikut, dihina sama dia. Kamu udah ikut, orang Islam apa kamu? Ini dihina, itu dihina, ayo keluar. Hati-hati jemaah. Awalnya memang menawan, awalnya memang menggiurkan. Tapi di tengah-tengah besok, saat sudah keributan merajalela, hancur lebur. Kita lihat teman-teman yang saudara-saudara kita di Libya jadi apa sekarang? Wallahi anak pernah cerita sama antum di sini. Ada orang dikirim sekolah di Jawa Timur sama pemerintah Libya. Zamannya Muammar Gaddafi dulu. Dikirim sekolah gratis di sini. Ya, subhanallah dia cari kawan-kawan yang bisa berbahasa Arab. Subhanallah akhirnya ketemu sama anak tanya, gimana Libya? Waktu itu sudah mulai memanas, cuman belum hancur negaranya. Gimana? Oh, Muammar kurang ajar, jahat, begini, dihina habis. Padahal dia sekolah dikasih uang, dibayar sama Muammar Gaddafi. Ribut, ayo gulingkan. Turun ke jalanan para pemuda semua, dihabisi sampai kalang kabut kocar kacir negaranya, hancur. Muammar Gaddafi-nya ketemu dalam kolong di got, disuruh keluar, ditamparin pakai sendal jamaah, dan terakhir ditembak sampai mati, diseret, dinaikin ke pickup. Jadi apa sekarang negaranya? Awalnya, oh, ayo, zalim ini, turunkan. Dan seterusnya. Indah awalnya, cantik rupawan, wangi, dikejar-kejar sama orang, betul. Tapi sekarang betapa banyak mereka yang menyesal, tapi semuanya sudah jadi bubur. Yang dulu indah rupawan, sekarang jadi apa? Jadi tua renta, sudah keriput, berbau, sudah tidak ada yang mau. Putih rambutnya sudah putih semua. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi sudah mau jadi apa? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah fitnah, itulah ya, peperangan. Jangan kita hidup ini modal emosi-emosi, modal semangat tanpa ilmu. Sudah diingatkan sama Rasulullah SAW, sudah diingatkan sama para ulama terdahulu, para salafus saleh sudah ingatkan kita. Banyak riwayat-riwayat. Tapi masalahnya kita tidak mau baca, kita tidak mau tahu. Kalau kita bacakan hadis-hadis ini, seakan kita ini pro sama kezaliman. Subhanallah. Ini yang sekarang dicoba sama mereka, ahli-ahli para pergerakan-pergerakan ya, yang mau menyesatkan kaum muslimin ya, dari jalannya para salafus saleh. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari, ya, haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash, haddatsana Syaqiqun, sami'tu Hudzaifah. Aku mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul, berkata, baina nahnu julusun inda Umar, saat kami dahulu duduk-duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idz qala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ayyukum yahfadu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa dari kalian yang hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Ini Hudzaifah yang berbicara, Hudzaifah yang sedang bercerita sekarang lagi duduk-duduk sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanya masalah fitnah. Rasulullah SAW meninggal, diganti sama Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Setelah itu Umar yang melanjutkan. Berapa tahun? 10 tahun. Ini aman, tentram, terkendali. Islam buka sini, buka sana, Romawi tumbang, Persia tumbang, habis. Diislamkan semua sama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya.
bantuan dari Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa jamaah sosok seorang Umar Ibn Khattab? Negara yang baru, umurnya baru 20-an tahun, bisa menghancurkan mereka yang sudah berperadaban ratusan mungkin ribuan tahun. Lari terbirit-birit, kalang kabut, bertekuk lutut di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang kayakah Umar? Bukan. Punya persenjataan yang canggih atau tentara yang banyak? Bukan. Bukan. Tapi ya itulah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bela kalian dan Allah akan tancapkan diri-diri kalian. Allah akan tetapkan diri kalian di atas muka bumi. Subhanallah. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Orang sekelas Umar ini takut sama yang namanya fitnah. Tanya sama Hudzaifah ibnul Yaman atau tanya di majelisnya, siapa yang hafal hadis Rasulullah SAW tentang fitnah? Siapa yang tahu? Akhirnya Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, ya, dijelaskan sama Hudzaifah. Hudzaifah ini sahibi sirrin Nabi SAW. Hudzaifah ini, ya, teman rahasianya Rasulullah SAW. Kalau orang tanya ke barat, Hudzaifah tanyanya ke timur. Kalau orang tanya-tanya masalah surga, orang-orang tanya-tanya yang baik-baik supaya dia bisa hidup enak di atas muka bumi, gimana caranya yang enak-enak semua, Hudzaifah tanya yang enggak enak. Gimana kalau datang fitnah nanti? Yang serem-serem yang ditanya sama Hudzaifah. Siapa ya Rasulullah orang-orang munafik itu? Sampai ada beberapa namanya disebut sama Rasulullah kepada Hudzaifah, tapi sama Hudzaifah dirahasiakan namanya. Orang yang sama Rasulullah dipercaya, sama Rasulullah dikasih rahasianya Rasulullah SAW. Hal-hal yang mengerikan, fitnah-fitnah. Bagaimana caranya kita selamat dari keburukan? Itu yang ditanya sama Hudzaifah. Yang jelek-jelek yang ditanya. Supaya saya tidak masuk ke sana, kata Hudzaifah. Dahulu sahabat nanya yang baik-baik, Ana tanya yang jelek-jelek. Yang seperti apa yang jelek supaya Ana tidak jelek. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Ya, cobaan atau ujian atau fitnah seseorang itu ada pada keluarganya, hartanya, anak-anaknya dan tetangganya, kata Hudzaifah. Ini Hudzaifah ngomong hadis Nabi SAW saat ditanya sama Umar Ibn Khattab. Maksudnya apa para jamaah? Fitnatur rajul fi ahlihi. Apa? Cobaan orang itu ada pada keluarganya. Terkadang orang itu para jamaah sekalian sudah mengetahui yang benar, tapi karena urusan sama keluarga dia mundur, seakan-akan dia salah. Kenapa? Ana ndak enak, ini keluarga ana. Sudah tahu keluarganya salah, sama dia dibela. Kenapa? Ana ndak enak, ini keluarga ana. Apakah itu sering terjadi atau tidak para jamaah? Sering terjadi. Kolusi atau nepotisme. Kenapa? Keluarga. Dia sudah tahu ini orang tidak pantas, ini orang tidak baik, tapi dibuat baik. Itu salah satu bukti bahwasanya keluarga ini juga ada cobaannya di dalamnya, ada fitnahnya juga. Saat orang lain yang mencuri, saat orang lain yang berbuat keburukan sama kita diumbar, tapi kalau sudah urusan sama keluarga yang kita dekat, kita pura-pura tidak tahu. Sering ini terjadi. Ini salah satu bentuk cobaan yang datang dari keluarga. Kita berlebihan cinta sama keluarga, sampai-sampai mungkin ada dari dia yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi sama kita dibiarkan, tidak enak keluarga, nanti ribut dan lain sebagainya. Bahkan lebih parahnya lagi,
dia lebih taat sama keluarganya itu daripada sama Allah dan Rasulnya. Betapa banyak orang-orang yang keluarganya, ibu sama bapaknya tidak ridho kalau dia tidak kerja di sana. Ternyata di sana itu tempat kerjanya diharamkan, berbau, dilarang sama syariat, berbau riba misalkan dan yang sejenisnya. Kalau tidak enak saya disuruh sama ibu, nanti ibu marah. Ya, supaya seperti ini. Ini salah satu fitnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini cobaan buat kita bisa hadapi atau tidak. Padahal jelas kata Rasulullah SAW, ya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak boleh taat sama makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Tapi dilanggar itu semua, kenapa? Ibu, bapak, kenapa? Keluarga, tidak bisa. Ini salah satu fitnah yang datang dari keluarga. Yang selanjutnya, katanya Hudzaifah juga, wa malihi. Salah satu ujian dan fitnah yang ada pada seseorang itu, yang hinggap pada seseorang, salah satunya datang dari hartanya atau dari harta. Fi kaunihi yastahwi sahibahu at-tama' fil kasbi ila an yaktasiba al-mal min ghairi hillah. Subhanallah. Seseorang terfitnah sama harta. Sudah enak makan dari barang yang tidak benar, terus dia tobat, ana mau kemana sekarang? Kalau anak keluar, anak makan apa? Nah ini, bukankah dia ini sudah terfitnah sama harta? Sudah biasa dapat bagian yang banyak tapi haram, dia tahu haram tapi sama dia tidak ditinggalkan. Kenapa? Terfitnah sama hartanya. Au yasrifahu fi ghairi masrafi syar'i, atau sama dia dikeluarkan hartanya bukan untuk hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk maksiat. Antum bayangkan, sudah maksiat bayar lagi. Hadir konser-konser, berangkat ke sini ke sana, hanya ya karena urusan tidak ada manfaatnya. Bahkan mungkin urusannya terlarang dalam syariat. Berani dia keluarkan uang. Dikeluarkan uangnya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berani. Tapi kalau sudah urusan mau sedekah, dihitung sama dia dulu. Ini anak kalau ini nanti apa? Siapa yang bayar ini? Siapa ini? Nanti tagihan ini dan itu. Ada 1000 alasan. Ya, ini namanya seseorang sudah terfitnah dengan hartanya. Fatakunu fi iradihi min ghairi wujuhi syar'iyyah wa fi sarfihi min ghairi ma abahahu Allah azza wa jalla. Jadi masalah harta ini datang dari dua, para jamaah sekalian. Dari mana uangnya dia dapatkan dan dikeluarkan untuk apa uang itu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat atau hadis yang lain, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an salas. Tidak akan kaki seorang anak cucu Adam itu bisa beranjak kelak di hari kiamat sampai orang itu ditanya 3 perkara. Salah satunya apa? Harta ditanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dapat dari mana dan dibuat apa uangnya? 2 kalau uang ditanya. Harta ditanya 2. Yang lain umur, masa muda itu ditanya sama Allah SWT, dipakai untuk apa? Selesai, keluarnya saja, outputnya saja. Kalau uang 2, inputnya sama outputnya ditanya semua. Dipakai untuk apa? Dan dapat dari mana? Ini juga ujian seseorang, para jemaah sekalian, di atas muka bumi ini. Adapun fitnatur rajul fi waladihi, ya, seseorang terfitnah atau salah satu yang dapat memfitnah seseorang itu adalah anaknya atau anak-anaknya. Banyak orang tua yang terlalu cinta sama anaknya, yang membuat orang ini menunda perkara-perkara yang disyariatkan buat dia. Mau jihad takut, kenapa? Nanti anak-anak jadi anak yatim. Mau sedekah takut, kenapa?
Anak-anak makan apa besok kalau uangnya habis? Jadi karena anak, semua yang mau dia kerjakan jadi tertunda. Kadang tidak sholat karena jaga anaknya sampai waktu sholatnya habis. Bukankah ini fitnah para jamaah? Siapa yang jaga anak-anak begini dan begitu, ada 1000 alasan. Kenapa? Itu semua timbul karena terlalu cinta sama anaknya. Makanya ada satu riwayat dari Imam Ibnu Majah. Salah satu riwayat disebutkan dalam kitabnya Al-Adab, bab birrul walad wal ihsan ilal banat. Judul babnya adalah berbaktinya seorang anak dan berbuat baik kepada putri-putri. Di situ Imam Ibnu Majah menyebutkan satu riwayat bahwasanya al-waladu mabkhalatun wa majbanah. Anak itu bisa bikin orang bakhil dan bisa bikin orang pengecut. Yang tadinya pemberani, dipanggil perang dia selalu hadir, saat anaknya lahir dia mikir, kalau anak perang, anak mati, anak-anak jadi anak yatim. Dulu dia bisa berinfak, saat anaknya lahir, anak-anak makan apa? Sekolahnya siapa yang bayar? Beli susu, beli pampers, beli, uangnya kurang, tidak jadi mau sedekah. Itu kata Rasulullah SAW, mabkhalah bikin orang bakhil, sama majbanah bikin orang jadi pengecut. Maka para jemaah sekalian, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya fitnah seseorang itu ada pada apa tadi? Keluarganya, terus hartanya, terus anaknya, dan juga jar tetangga. Tetangga ini juga ujian buat kita jemaah. Tetangga ini juga ujian buat kita. Berapa banyak kita ribut sama tetangga, tidak cocok sama tetangga, difitnah sama tetangga, dituduh yang tidak-tidak. Gara-gara sholat di masjid bareng-bareng, yang satunya ikut zikir bersama, yang satunya tidak mau, dituduh 1000 tuduhan. Ini orang tidak mau zikir. Subhanallah. Banyak itu yang sakit hati gara-gara begitu, banyak. Hati-hati kamu, jangan ikut-ikut fulan, aneh ini, bawa ajaran baru. Diuji sama tetangganya. Memang betul fitnatur rajul, ya, salah satunya fi jarihi. Diuji sama Allah, itu datang dari tetangga. Tetangganya bakar sampah, baunya sampai ke rumahnya. Bukankah ujian itu? Ujian. Fatadharu fi su'il jiwar ma'a jarihi, yang bisa membuat ada gesekan antara dia dengan tetangganya. Kadang-kadang tetangganya hasad sama dia, dia bisa bangun rumah tinggi, tetangganya tidak bisa, hasad tetangganya, kasih muka tidak enak setiap hari, atau berbangga-bangga sama tetangganya, undang orang banyak, tetangganya tidak diundang, balas-balasan seperti itu. Ujian, salah satu ujian dalam hidup seseorang, fitnah dalam hidup seseorang. Tapi kata Hudzaifah bin Yaman, ini semua tukaffiruha as-shalah was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ini semua, ini tadi yang disebutkan, ya, seseorang teruji sama keluarganya, sama anaknya dan lain sebagainya. Ini semua bisa diampuni dosanya. Sama salat, sedekah, amar bil ma'ruf, ya, wan nahy 'anil munkar, dan juga sebagaimana yang datang dari hadis Rasulullah SAW, ya, shalawatul khamsah, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, hari Jumat ke hari Jumat lagi, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Itu semua tadi bisa menghapus, menjadi penggugur dosa dengan syarat satu. Apa? Tidak melakukan dosa besar. Kalau ada orang pelaku dosa besar terus bikin dosa besar tiap hari, itu tadi sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, atau umroh sampai ke umroh lagi, itu sulit untuk menggugurkan dosa. Kenapa? Bikin dosa besar terus. Salah satu cara supaya ini semua bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita, itu satu syaratnya apa? Menjauhi dosa besar.
Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Kalau kalian menjauhi apa-apa yang dilarang, kami akan gugurkan dosa-dosa kalian semua. Jadi ada syaratnya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka kami akan gugurkan dosa-dosa kalian. Lalu para jamaah sekalian, sekarang ada yang bertanya, jika meninggalkan dosa besar itu dapat menggugurkan dosa-dosa kecil, lalu apa gunanya sholat? Jadi sholat yang 5 waktu, Ramadan ke Ramadan, Jumat, apa yang digugurkan? Menggugurkan apa? Allah kan bilang, kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, kami akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Sekarang kita sudah menjauhi dosa-dosa besar itu. Ada yang bertanya, terus gimana tuh sholat dan lain sebagainya, kan sudah digugurkan sama Allah. Gimana? Sholatnya jadi apa? Menggugurkan apa? Kalau sudah dosa-dosa kecilnya digugurkan sama Allah, terus itu Ramadan ke Ramadan dan yang seterusnya itu apa yang digugurkan sama itu? Maka jawabannya mudah ya. Maksudnya dosa besar itu meninggalkannya atau digugurkannya harus dengan taubat. Orang yang berbuat dosa besar terus dia tidak bertobat, belum diampuni dosanya ini. Dan kalau dia mati di atas itu, nanti di akhirat dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara wa insya'a adzabahu. Kalau sama Allah mau diampuni, Allah ampuni. Tapi kalau sama Allah mau diazab, ya Allah azab. Kecuali dosa syirik, harus tobat. Adapun dosa-dosa besar yang lain terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, jika itu semua sudah digugurkan sama Allah, terus apa gunanya sholat tadi yang 5 waktu dan lain sebagainya? Bisa jadi itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ulama yang mengatakan bisa meringankan dosa besar yang kita buat. Namanya orang, para jamaah, terkadang berkali-kali jatuh ke dosa besar. Dia sudah tobat, tapi ditarik, dicoba, diuji sama temannya, sama terjerumus lagi masuk ke sana. Gara-gara sholatnya bulan Ramadan, dia bertobat kepada Allah, itu mengurangi bekas-bekas ini semua. Meskipun mungkin tidak semuanya dicabut kalau dia tidak tobat, tapi ini ada pengaruhnya semua. Jadi seperti itu jawaban dari untuk apa sholat dan yang sebagainya, yang lain-lain. Lalu para jamaah sekalian, Hudzaifah ini lagi menjelaskan ini semua, bahwasanya fitnatul rajul, fitnahnya seseorang itu di keluarganya, di hartanya, anaknya dan tetangganya, dan ini semua bisa digugurkan dengan sholat, sedekah, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Katanya Umar, laisa an hadza as'aluka, bukan ini yang ana tanya sama kamu, kata Umar. Sudah dijelasin panjang lebar, ternyata jawabannya salah. Umar tidak tanya itu. Ada satu hal yang besar yang ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laisa an hadza as'aluka, bukan ini yang ana tanya kepadamu, walakin as'aluka 'anil fitnah allati tamuju kamujil bahr. Yang ana tanya itu fitnah, cobaan yang besar yang datang bergelombang-gelombang seperti ombak di lautan. Untuk melihat ombak di lautan, siapa yang bisa bendung ombak di laut? Ada yang bisa bendung? Tidak ada. Coba kita masuk, ombak lagi bergulung itu, antum masuk ke situ. Orang yang pintar berenang pun terkadang kalah, bisa mati para jemaah, digulung sama ombak. Katanya Umar, yang ana tanya ini fitnah yang kalau datang itu seperti ombak yang mengombang-ambing, yang sulit untuk dibendung, yang menerobos ke sana kemari. Disebutkan di sini para jemaah sekalian, wa hadhihi al-fitnah hiya allati yanbaghi an yu'na biha 'inayah 'azimah. Fitnah ini yang sama kita harus diperhatikan, sama kita harus dijaga, jangan sampai kita ikut serta di dalam fitnah tersebut.
Adapun fitnah-fitnah yang tadi sama sebenarnya. Kita harus jaga semua itu fitnah tadi. Ya, harta, anak itu fitnah. Betul. Kita harus jaga diri kita dari jangan sampai kita terfitnah sama itu semua. Benar. Bukan berarti Umar ini bilang, oh itu bukan fitnah, itu tidak penting, itu tidak masalah, bukan. Bukan itu yang Umar maksud. Itu juga berbahaya kata Umar, tapi ada yang lebih bahaya. Yang lebih bahaya ini yang mestinya kamu sebut duluan, maksudnya Umar seperti itu. Jadi Umar ini seakan-akan mengingkari bukan itu, bukan Umar bilang itu bukan fitnah, bukan, tapi ada yang lebih penting. Ya, karena kita hidup ini harus menempuh sesuatu yang lebih penting dulu. Kita punya anak kelaparan, jangan kita sibuk beli baju. Jangan kita sakit di dalam, jantungnya sakit, kita sibuk ngobatin luka di luar. Jangan, obati yang lebih penting dulu. Namanya ada fiqhul aulawiyat, fikih yang lebih utama mana? Itu yang kita tempuh duluan. Sama ini yang dimaksud sama Umar. Betul itu fitnah, tapi bukan itu yang Anda maksud. Ada yang lebih bahaya lagi. Ada fitnah yang benar-benar kita harus camkan baik-baik, pegang, jangan sampai kita terjerumus ke sana. Karena banyak para jamaah sekalian, orang-orang di luar sana yang berbicara masalah Islam, mereka mengatakan Islam itu seperti buah, ada kulit luarnya, ada dalamnya. Ini perkataan salah ini. Islam itu isinya itu di dalam semua. Isinya penting semua. Hanya saja yang mana duluan yang mau kita makan, itu aja. Jangan dibilang Islam itu ada kulit luarnya, ini kurang penting, ini yang lebih penting. Tidak ada, Islam itu dalam semua, penting semua. Pinter-pinter kita memilih mana yang mau sama kita dipegang duluan, mana yang lebih penting, mana yang lebih bermaslahat, mana yang lebih berbahaya untuk agama kita, agar sama kita bisa ditinggalkan. Lalu para jamaah sekalian, saat Umar ngomong seperti itu, yang anak tanya itu fitnah yang datang itu seperti ombak di lautan. Katanya Hudzaifah, "Laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin." Katanya Hudzaifah memberi rasa aman kepada Umar bin Khattab. Oh, tenang aja wahai Amirul Mukminin, kamu tidak termasuk dalam fitnah itu. Dikasih kabar ya, karena Umar ini tahu, Hudzaifah ini tahu dari Rasulullah SAW. Itu yang ditanya sama Umar. Ya, Umar itu takut, apakah ana juga bakal masuk ke dalam itu semua? Katanya, ya, laisa 'alaika min habas. Kamu jangan takut wahai al-mu'minin, kamu tidak termasuk dalam situ. Annahu laisa 'alaihi minha ba'sun wa hadza mimma talaqahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Umar bin Khattab tidak masuk ke dalam list fitnah-fitnah yang akan terjadi. Jadi tenang saja engkau wahai Amirul Mukminin. Katanya Hudzaifah ibnul Yaman, sekarang mulai. Hudzaifah ibnul Yaman memberi isyarat bahwasanya akan ada yang terjadi. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Antara kamu wahai Umar sama fitnah yang akan terjadi ada pintu yang tertutup. Subhanallah. Dan ternyata kita tahu pintunya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antara kenyamanan, ketenangan hidupnya kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan Khalifatul Rasyid, di bawah pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketenangan, tidak ada sahabat ribut. Ujungnya itu Umar bin Khattab. Pintunya antara kaum muslimin sama fitnah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuh bayangkan betapa dahsyatnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia yang jadi pintu para jamaah, temboknya itu Umar bin Khattab. Saat tembok ini hancur, kaum muslimin masuk ke dalam fitnah dan tidak bisa dibendung. Nanti kita tahu apa yang terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu dahsyat para jamaah sekalian yang tidak bisa ditimbang dengan akal. Kalau sudah fitnah datang, ini kayak gelombang tsunami itu datang, ada yang bisa bendung, tidak bisa dibendung.
hancur semuanya. Bahkan ada hal-hal yang tidak masuk akal pun terjadi, hancur semuanya kalau sudah fitnah datang. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Antara kamu dengannya wahai Umar ada pintu yang tertutup. Umar tanya, ayuksaril bab am yuftah? Pintunya itu dihancurkan, didobrak atau dibuka? Kita lihat bahasanya para sahabat. Bahasanya halus, mengisyaratkan ini gimana nanti, ribut dulu atau dibuka pelan-pelan atau gimana? Katanya Hudzaifah, bal yuksar, pintunya akan dihancurkan secara paksa. Pintunya adalah Umar bin Khattab, dan menghancurkannya yaitu pembunuhannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti kata Umar, idzan la yughlaq. Berarti kalau sudah hancur pintunya, tidak bisa ditutup lagi. Bisakah ditutup? Ada yang bisa bendung fitnah-fitnah setelah meninggalnya Umar bin Khattab? Tidak bisa. Pintu antara kaum muslimin sama fitnah itu sudah didobrak, hancur. Kalau sudah pintu hancur, tidak bisa ditutup lagi para jamaah sekalian. Dijelaskan di sini bahwasanya fitnah itu idza bada'at la tantahi. Fitnah ini kalau sudah berkecamuk tidak akan berhenti. Wala yustata'u talafiha. Tidak ada yang bisa untuk membendung. Qultu ajal. Katanya Hudzaifah, ajal, betul. Kata Umar, kalau pintunya hancur tidak bisa ditutup lagi. Kata Hudzaifah, benar. Lalu katanya para sahabat yang ada di sana, qulna li Hudzaifah, kami katakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, akana Umar ya'lamul bab? Wahai Hudzaifah, apakah Umar itu tahu siapa pintunya? Umar ini dari tadi tanya-tanya para jamaah, apakah pintunya hancur, apakah dibuka? Katanya Hudzaifah, pintunya dihancurkan, berarti tidak bisa ditutup lagi. Katanya Umar, iya. Sahabat tanya, apakah Umar tahu wahai Hudzaifah siapa pintunya? Nah, kata Hudzaifah, dia tahu siapa pintunya. Kama a'lamu anna duna ghadan lailah, atau anna duna ghadin lailah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sebelum besok ada malam di antara kita sama besok. Betul atau enggak, jemaah? Kita ini mau ketemu sama besok ada malam. Iya kan? Ada orang yang sedang hidup di siang hari, dia mau ketemu sama esok hari, ada malam yang menghadang dia. Iya. Pengetahuannya Umar sama orang itu sama seperti pengetahuan dia bahwasanya sebelum besok ada malam hari. Pengetahuan yang pasti. Ya'lamu dzalika ilmun dharuriyan, Umar tahu 100%. Pasti. Karena dia sudah dengar dari zamannya Rasulullah SAW dulu bahwasanya Umar itu syahid, kata Rasulullah SAW. Ingat ya, saat naik ke atas Jabal Uhud, ya, terus Jabal Uhud bergoncang, kata Rasulullah, apa? Utsbut ya Uhud, diam wahai Uhud. Karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, terus syahidain, dua orang yang mati syahid. Di situ sudah ada tuh arah-arah ke sana para jamaah sekalian. Wa dzalika anni haddatsuhu haditsan laysa bil aghalid. Katanya Hudzaifah ibnul Yaman, aku ini menyampaikan hadis ini bukan ngarang-ngarang, bukan dari pikiran anak sendiri, kata Hudzaifah, tapi ini semua ya datang dari seseorang yang dia tidak pernah berbicara kecuali yang dia bicarakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bilang, ini ana dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para sahabat yang lain, fahibna, kami ingin tahu siapa orang itu. Antum bayangkan jamaah, ini besok ada fitnah yang sangat besar, ada pintunya akan dihancurkan dan diterobos dan tidak bisa ditutup lagi. Penasaran enggak antum? Penasaran pasti, pengen tanya. Selesai dari majelis itu bubar, akhirnya orang-orang ini yang penasaran, fa amarna Masruq ibnul Ajda, ya,
ada seorang sahabat namanya Mas'ud bin Al-Ajda, ya, disuruh tanya ke Hudzaifah siapa orangnya. Fasa'alahu faqala manil bab. Wahai Hudzaifah, siapa pintunya? Katanya Hudzaifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat para jamaah sekalian semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa biqatlihi bada'atil fitan. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, mulai fitnah-fitnah satu demi satu timbul. Wa hadhil fitan ishta'alat, semakin hari semakin besar. Wa majat, datang seperti ombak, ya, bergoncang di sana dan kemari. Wa waqa'al khilaf bainas sahabah, sampai terjadi khilaf di kalangan para sahabat di zamannya Utsman bin Affan, sampai akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Kita lihat para jemaah sekalian, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh. Siapa Utsman bin Affan? Salitsu khulafa'ur rasyidin, khulafa'ur rasyidin yang nomor 3. Al-abid al-awwah, orang yang dikenal ibadahnya luar biasa, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shaim al-qaim, orang yang dikenal dengan puasanya, dengan salat-salatnya. Zauju bintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari 2 putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mashhud lahu bil jannah, Rasulullah bersaksi orang ini bakal masuk surga. Al-jawad al-munfik, orang dermawan yang tidak pernah berhenti berinfak fi sabilillah. Wa manaqibuhu wa fadailuhu la tuhsa, kebaikan-kebaikan, kedudukannya, pujian-pujian Nabi untuk orang ini tidak bisa dihitung jumlahnya. Dibilang syahid, dibilang masuk surga. Sampai-sampai para jamaah sekalian, para ulama akhir-akhir ini, ulama-ulama kontemporer, mereka berusaha untuk ngitung berapa banyak hartanya Utsman bin Affan yang sama Utsman ini sudah diinfakkan fi sabilillah. Hampir mencapai 1 miliar rial Saudi, 4 triliun. Bisa antum cari orang sedekah 4 triliun jamaah. Sampai Rasulullah bilang, ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum, sungguh tidak akan berpengaruh lagi untuk Utsman bin Affan atas apa yang sudah dia kerjakan di hari ini. Saat perang Tabuk dia bawa itu emas ke tangannya Rasulullah SAW. Ini Rasulullah, anda sedekahkan. Setelah dia menyedekahkan 940 unta sama pelananya, sama isinya, sama bekalnya semua, ditambah lagi kuda sama pelananya sebanyak 60, ditambah lagi emas 1 karung, dibawa ke depannya Rasulullah, dimasukkan tangannya sama Rasulullah, ke emas itu diangkat, emas itu sama Rasulullah. Ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum, tidak akan ada pengaruhnya lagi bagi Utsman apapun yang mau dia kerjakan dari hari ini. Silahkan kerjakan, tidak ada membekas lagi buat Utsman. Masuk surga. Yuqtal fi darihi baina ahli, dibunuh di rumahnya di tengah-tengah keluarganya. Masuk akal jamaah? Tidak masuk akal. Dituduh bahwasanya Utsman ini dibunuhnya hanya karena tuduhan Utsman suka pakai keluarganya untuk menjabat di kota-kota yang dikuasai. Alasannya itu saja. Dibuat ribut, dikepung rumahnya, seakan-akan ini orang penjahat jamaah. Itu jamaah, kalau sudah fitnah berkecamuk, ya, tidak masuk akal. Umar bin Khattab lagi sholat, ditusuk perutnya, selesai, meninggal di rumahnya. Di hari kedua atau hari ketiga meninggal. Ini Utsman bin Affan sudah tua, umurnya hampir 80 tahun. Ada yang bilang sudah 80 tahun lebih. 25 tahun jaraknya kematiannya sama kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ratusan tahun ini, 25 tahun.
dijebol pintu rumahnya, ada yang bilang naik dari atas atapnya, ditombak, lagi puasa, lagi ngaji, dibunuh di rumahnya. Masuk akal? Tidak masuk akal. Itulah fitnah para jamaah sekalian. Kalau sudah terjadi, tidak masuk akal. Tidak pernah bisa ditimbang sama akal manusia. Tidak bisa dibendung jamaah. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari fitnah. Jangan sampai kita ini ya, termasuk dari orang-orang yang menyulut terjadinya fitnah, yang masuk ke dalam fitnah, menghancurkan agama kita, yang mana ujungnya nanti adalah penyesalan di hari kiamat. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.